Halo Sobat Pejuang Surga, kami dari Pemuda Peduli Masjid Manado bersama Sedekah Jumat sedang berada di Kelurahan Bailang, tepatnya di kediaman Bapak Andika dalam kegiatan Potret Ukhuwah. Saya mewakili Badan Takmirul dan Keimaman Masjid Irsyadul Ibad menyampaikan banyak terima kasih kepada Pemuda Peduli Masjid atau PPM yang telah memberikan bantuan kepada salah seorang jamaah kami yang memang dulunya adalah seorang yang dikatakan preman, yang alhamdulillah sekarang ini sudah insaf dan sudah aktif berjamaah dengan saya di masjid. Harapan kami semoga kegiatan ataupun apa yang dilaksanakan oleh Pemuda Peduli Masjid ini akan berkelanjutan dan insya Allah mendapat ridho dan berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Pemuda Peduli Masjid Manado dan Sedekah Jumat sedang melaksanakan kegiatan Potret Ukhuwah. Dan ini adalah seorang bapak yang mungkin memiliki catatan kelam di masa lalunya. Namun alhamdulillah sekarang atas izin Allah telah mendapatkan hidayah dan sudah menjadi lebih baik, minimal dari waktu sebelumnya. Inilah kita dalam kegiatan Potret Ukhuwah. Kami dari komunitas Pemuda Peduli Masjid ada program Potret Ukhuwah namanya. Program Potret Ukhuwah itu kita biasa mengunjungi jamaah yang sering aktif di masjid sesuai dengan rekomendasi Pak Imam. Nah, tentu dengan latar belakang yang berbagai macam ya, berbagai ragam. Ya, kita pernah mengunjungi seorang mualaf, kemudian minggu yang lalu kita juga mengunjungi aktivis remaja. Beliau cacat tapi antusias untuk ke masjid itu sangat luar biasa, begitu mencintai masjid. Nah, minggu ini kami dapat rekomendasi dari Bapak Imam. Sama Pak Imam namanya? Samsan. Pak Imam Masjid Irsyadul Ibad ya. Rekomendasi Bapak Andika ya? Iya, Bapak Andika untuk kita wawancarai. Nah, jadi alhamdulillah Allah mempertemukan kita di tempat ini ya, Pak. Semoga diberkahi dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Andika, aktivitas saat ini apa, Pak? Aktivitas saat ini dagang. Berdagang? Iya. Berdagang apa, Pak? Dagang masker. Masker? Iya. Masker kain? Iya, masker kain. Di mana, Pak? Di dekat gereja Pantekosta sini, pas masuk Bailang. Oh, gereja Pantekosta. Sebelumnya apa? Sebelumnya supir bento. Supir bento? Iya. Terus ketika pandemi corona ini beralih ke jual masker. Iya. Setiap hari itu, Pak? Setiap hari. Dari jam berapa, Pak, kalau boleh tahu? Dari jam 6 pagi baru jam 11 istirahat, habis jualan lagi, baru setengah 3 pulang, baru asar, baru sudah di rumah asar. Oh, kalau dulu waktu jadi supir bento aktivitasnya mulai jam berapa?
Biasa habis subuh sudah turun, habis subuh turun, terus pulang nanti sore, pulang dekat zuhur. dekat zuhur. Iya. Oh, Dekat-dekat waktu sholat pulang. Oh berarti ini jualan masker ini cuma sementara Pak ya? Iya. Kalau sudah selesai ini corona baru narik bentor lagi. Bentor milik sendiri atau punya orang? Punya orang. Oh berarti setoran Pak ya? Store. Kami dapat rekomendasi dari Pak Imam Masjid Irsyadul Ibad. Mohon maaf ya, Iya. Pak, kata beliau dulunya Bapak Iya. Andika ini memiliki masa lalu yang buruk Pak ya. Ya. Bisa diceritakan kepada kami Pak, masa lalu seperti apa yang pernah Bapak alami waktu dulu? Dulu itu, nah masa jahil. Memang kalau mau pikir, mau ingat-ingat itu so mau kembali ke masa itu orang. Itu kan dulu waktu itu istri kan kerja di rumah makan Bergulemo, jadi saya cuma supir bentor pun tiap sore itu sudah mulai start sama teman-teman tambah minum dari sore itu sampai pagi. Minum keras, iya. cap tikus. Iya, Setiap hari itu. tiap hari. Itu sudah menikah? Sudah Sudah. Ya. Bapak menikah usia berapa Pak? kira 21. 21 ya. Sudah berapa tahun berarti sekarang? 8 tahun. 8 tahun. Itu sejak menikah Pak Andika hobinya minum dengan teman-teman. Iya. Minum. Baru kali ada apa? Kawan tarkam terlorong teman-teman juga. Oh tawuran. Tawuran ya. Oh antar lorong Iya. di kompleks Kompleks Bailang. ini. Iya, Bailang. dengan Tapi Bailang sama-sama tapi beda lorong kan. beda lorong. Atas dengan bawah. Gara-gara mabuk itu Pak. Iya. Jadi sering kali Berapa lama itu aktivitas seperti itu? 8 tahun, 7 tahun. 8 tahun. Alhamdulillah sudah 1 tahun ini sudah hijrah. Terus semenjak aktivitas negatif itu pernah ini tidak berurusan dengan polisi? Pernah masuk Pernah masuk penjara? masuk penjara. Berapa lama Pak? Masuk penjara waktu itu di sektor 2 minggu. Sektor 2 minggu. Tekun hakim 2 minggu. Baru kasus tarkam itu tawuran juga itu 1 malam. Berarti sempat 2 kali masuk penjara? 3 kali. Oh 3 kali. Yang ketiga apa kasus apa? Yang ketiga kali hanya pemukulan biasa tapi musyawarah sama keluarga semua. Nggak lama cuma habis di sektor begitu. Itu kenapa itu Pak? Kalau boleh tahu kenapa sampai bisa Bapak pada Yang posisi seperti itu? biasa kan sudah minuman keras tuh akibat reaksi dari minuman keras. Jadi, biasa kan saya dulunya itu kalau di Pakal Bentor biasa minta jatah. Bentor. Minta jatah. Satu bentor minta 2.000 Palak. palak ya. Pajak. Jadi Oh tiap Pak hari Andika tuh. yang minta? Iya. Tiap hari Itu dikasih Pak? kasih. Kenapa? Kalau nggak dikasih saya pukul. Oh. Jadi kebanyakan masalah dari situ, ada yang supir bentor yang baru toh. Oh. Jadi saya minta kenal. Yang baru Iya. dipalak oleh Pak Andika. Jadi diminta nggak kasih saya pukul. Nah, jadi ada yang mereka lapor, ada yang nggak lapor. Jadi setiap hari mereka harus lapor ke Pak Andika dulu ya Pak? Tuh. Minta bentor. Terus apa lagi kira-kira? Yang paling berat apa kasus apa Pak? Yang paling berat itu waktu kacau antara apa itu? Lorong. Antar lorong ya? Iya. Itu sampai tangan kena parang. Oh tawuran pakai parang? Iya. Jadi teman saya waktu udah kacau-kacau, teman saya itu dia jatuh di got. Lalu ada satu orang dari sebelah itu dia semua potong. Terus saya ganti sama teman saya
hampir putus. Itu gara-gara minum lagi itu. Memperimpah Pak ya? Iya. Sampai berurusan polisi itu lama. Oh berarti 3 kali keluar Iya. masuk penjara Pak ya? Iya. Itu terakhir di tahun berapa itu Pak? Masuk penjara yang terakhir itu? Terakhirnya itu belum lama, setahun lalu. Oh setahun yang lalu ya? Setahun yang lalu itu. Itu waktu tawuran. Itu tawuran. Iya. Bisa diceritakan kepada kami kenapa bisa berubah ya? Dari dulunya tukang tawuran, tukang palakin orang, suka minum-minuman keras. Terus bagaimana ceritanya Pak Andika ini kemudian mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala? Jadi ada satu malam itu waktu saya pulang sama acara teman saya itu ulang tahun, minum-minum. Jadi mau ambil istri saya ke di rumah makan itu pulangnya jam 1 malam. Jadi perjalanan itu dari kampung sini ke mau makan di Bulemo sudah malam jam sekitar setengah 1, Iya, setengah 1 malam. Jadi saya sudah mabuk berat, itu jalan miring di motor. Jadi ketika di pertigaan Pasar Tuminting itu ada motor yang dari arah 45 itu mau masuk Pasar Tuminting. Dari sana mau belok kanan, kalau saya mau terus. Jadi saya suruh mabuk sekali tuh. Tiba-tiba motor itu saya rasa sudah bertabrakan dengan saya waktu itu, waktu malam itu kejadian. Lalu saya teringat langsung ucapkan 2 kalimat syahadat waktu itu. Waktu kecelakaan Waktu itu, iya, pas tabrakan langsung dapat ucapkan 2 kalimat syahadat, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Langsung saya lihat ada cahaya. Ketika melihat cahaya itu, saya jalan terus, rasa motor masih jalan. itu tidak sadar Pak ya? Tidak sadar, kaget motor masih jalan, masih di atas motor. Jadi saya jalan, saya lihat ke belakang, motor yang satu itu tadi sudah jatuh. Saya sudah takut, lari. Saya lari pergi sama istri saya bilang tadi tabrak, tadi motornya itu jatuh. Alhamdulillah nyapa apa dan langsung sadar. Saya bilang sama istri, insyaallah mau berubah. Jadi besoknya jamaah datang sama kakak saya, datang ke rumah silaturahmi, ajak lagi sholat, saya masih nggak mau. Jadi ketika berat, ketika azan lohor, saya masih mabuk sekali. Januari itu ya? Iya. Azan lohor itu hati memang jantung sudah ikuti, dudak terus. Dengan azan selalu ikuti terus jantung. Jadi mau sembahyang malu orang-orang bilang apa ini. Jadi belum pas asar begitu lagi, udah peringat azan asar, jantung lagi rasa terpukul terus, suka sembahyang normal. Nah, pas sudah dekat maghrib, saya kakak datang, bilang kak saya mau sholat, tapi saya malu. Kata kakak saya, kamu aja berbuat maksiat di jalan tidak malu, masa mau sholat malu? Sama-sama, maghrib itu sama-sama ke masjid. Kemudian ketika di masjid kumpul sama jamaah bilang waktu kami silaturahmi ke rumah, ajak mau sholat nggak mau, akhirnya datang sendiri ke masjid. Dari situ Pak Andika mulai berubah Pak ya? Jadi situ saya sudah mulai rasa tenang jiwa, diberi ajak lagi sholat tobat, nangis terus. Semenjak pertama kali Pak Andika datang ke masjid itu langsung meninggalkan semua ini atau memang butuh proses Pak? Meninggalkan semua keburukan-keburukan? Itu butuh proses juga itu. Proses. Oh, tidak langsung berubah total? Iya. Sudah 1-2 bulan. Balik lagi? Enggak, sudah nggak balik lagi. Sudah nggak balik. Tapi alhamdulillah sholatnya masih teratur. Masih maghrib dulu, baru maghrib isya. Ya. Alhamdulillah sudah ada waktu. Saya hijrah, bapak mertua saya sakit, rumahnya itu di bawah itu. Bapak mertua saya sakit, jadi saya datang ke rumah mertua, saya bilang sama mertua, bilang, bapak sudah berobat ke dokter, bapak bilang sudah,
tapi belum ada perubahan. Makan masih susah minum, susah makan. Kan bapak sama saya dulu kan biasa juga minum dulu sama-sama, bapak mertua itu. Jadi saya bilang mau ke tukang urut, pijit supaya kan barang-barangnya sudah nggak sakit lagi, tapi nggak mau, kan sudah urut tapi nggak sembuh. Saya bilang sama bapak, satu jalan satunya bapak harus masuk Islam. Itu bapak bilang, tanya sama ibu mertua. Jadi saya tanya sama ibu mertua bilang, kalau bapak mau masuk Islam bapak aja. Ibu mertua nggak mau. Nah, jadi ibu mertua kasih bapak kalau masuk Islam, tapi bapak sudah tidak boleh bangun itu, bapak mertua. Jadi alhamdulillah besoknya saya panggil Pak Imam sama teman-teman. Alhamdulillah hari Selasa bapak mantu itu masuk Islam. Islam untuk teman-teman syahadat. Maghrib bisa saya panggil ke masjid sholat. Tahun berapa itu? Tahun berapa ya? Tahun lalu. Tahun lalu. Oh, tahun lalu ya. Jadi ketika bapak mantu masuk Islam itu saya ajak ke masjid juga. Jadi 3 hari 2 malam dia sholat di masjid, maghrib bisa, hari Jumatnya dia meninggal. Jadi 3 hari masuk Islam, hari Jumat dia meninggal sebelum azan subuh. Ketika bapak sudah meninggal, bapak mertua meninggal, selang 2 bulan, yang dulunya saya ajak bapak mertua masuk Islam, ibu mertua nggak mau, mulai dengan sendirinya ibu mertua mau masuk Islam dengan sendirinya. Dia bilang mau sama istri saya mau masuk Islam. Alhamdulillah. Jadi panggil Pak Imam juga teman-teman untuk bersaksi bahwasanya pada hari itu ibu mertua juga masuk Islam. Sampai saat ini yang dirasakan oleh Pak Andika apa selama hijrah? Sudah setahun Pak ya? Apa yang dirasakan oleh Pak Andika secara pribadi dalam perjalanan spiritualnya? Setelah hijrah alhamdulillah kehidupan sudah ada keberkahan dalam rumah tangga. Yang punya rumah tangga gimana? Biasanya dulu saya pulang mabuk, ini alhamdulillah saya sudah di rumah, lain kali cuma di masjid. Alhamdulillah juga dapat merasakan walaupun gaji bawa bentor tidak seberapa, tapi merasakan nikmat keberkahan itu. Nah, dengan mencari dengan susah payah tanpa paling lagi. Berkat ya Pak penghasilannya. Merasakan keberkahan walaupun sedikit, merasa Ada keberkahan yang ada pesan dari Pak Andika untuk siapapun yang menonton video ini agar dia memperbaiki hidupnya seperti yang dirasakan oleh Pak Andika. Apa pesan-pesan yang ingin disampaikan oleh Pak Andika? pesan saya, insyaallah para pemuda-pemuda, remaja-remaja yang selama ini yang dalam hidupnya masih dalam kegelapan, insyaallah coba memperbaiki diri dengan selalu berteman dengan orang-orang yang selalu dekat dengan Allah, dekat dengan masjid. Terima kasih ke Pak Andika atas waktu yang diberikan kepada kami untuk berbagi pengalaman spiritualnya. Ya, kami berharap semoga dapat menginspirasi banyak orang. Kami berharap juga Bapak Andika bisa istiqomah sama keluarga dalam menjalankan syariat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, kami datang ke sini tidak membawa banyak Pak ya. Kami ingin bersilaturahmi, membawa kami juga ya membawa ala kadarnya lah. Ada beras dari kami, ada beras, ada itu, ada gula, ada gula, kemudian ini ada kurma ya buat nanti sahur atau berbuka. Berbuka ini. Ada sana buat ibu ya, sana. Ada apa lagi? Cikut, kopiah. Kopi. Ya, kopiah. Ini apa? Ini buat adik
Pak Andika. Ini kok cadar. Ya, buat ibu. Ada ibu pakai cadar ya Pak? Iya, iya. Alhamdulillah. Ini ada juga buat ibu. Ya, sekaligus kami membawa titipan. Jadi kami membangun mitra dengan Sedekah Jumat. ada komunitas sedekah Jumat bersama kami dalam kegiatan ini. Kunjungan ke Pak Andika ada sedikit ya semoga bermanfaat buat Pak Andika dengan keluarga. Tidak banyak Pak ya, mohon diterima ya. Iya, semoga Allah memberkahi ya. Iya Pak. Ya, terima kasih buat sobat pejuang surga. Ya, insya Allah apa yang kita dengar pada hari ini dapat menginspirasi kita semua. Dan sampai jumpa kembali dengan kami Pemuda Peduli Masjid Manado dan Sedekah Jumat di kegiatan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ini sunnah buka puasa dengan puasa. Pakai